Ini adalah kisah tentang malam yang mengakhiri dinasti yang berkuasa di Rusia selama 300 tahun. Sebuah tragedi brutal yang menjadi fondasi bagi lahirnya ideologi baru, Uni Soviet. Malam itu, di sebuah ruang bawah tanah yang lembab, seluruh keluarga Kekaisaran Romanov musnah bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai sandera terakhir dari era yang telah usai. Untuk memahami mengapa tragedi ini terjadi, kita harus kembali ke akar kekacauan. Pada tahun 1917, Rusia adalah negara yang terluka parah. Keterlibatan mereka dalam Perang Dunia Pertama telah menguras sumber daya negara, menelan jutaan nyawa, dan meninggalkan rakyat dalam kelaparan yang parah. Serny Sholade, yang memimpin militer secara langsung, menjadi kambing hitam atas semua kegagalan tersebut. Namun, krisis yang terjadi bukan hanya soal militer dan ekonomi, melainkan juga krisis moral. Pengaruh seorang biarawan kontroversial Grigori Rasputin terhadap permaisuri Alexander sangat merusak citra keluarga kekaisaran. Alexander percaya Rasputin bisa menyembuhkan putra mahkota, Alexei, dari penyakit hemofilia yang dideritanya. Di mata Hakya, ini membuat keluarga Tsar tampak seperti dikendalikan oleh kekuatan gelap. Dan kepercayaan mereka pun hancur lebur. Puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 1917, protes massa di Petrograd, yang awalnya hanya menuntut roti, dengan cepat berkembang menjadi revolusi besar-besaran. Demi menghindari perang saudara yang lebih parah, Nicholas II secara resmi turun tahta. Dinasti Romanov yang telah berkuasa selama 304 tahun pun berakhir. Setelah turun tahta Serny Sholade, istrinya Alexandra, dan kelima anak mereka Olga Tatiana, Maryashy, Anastasia, dan si bungsu Alexei menjadi tawanan negara. Mereka dipindahkan beberapa kali, hingga akhirnya tiba di Yekaterinburg. Di sana, mereka ditempatkan di sebuah rumah milik seorang insinyur pertambangan bernama Ipatiev, yang kemudian dikenal sebagai rumah tujuan khusus. Di rumah inilah, keluarga kekaisaran yang dulunya maha kuasa hidup di bawah pengawasan super ketat. Menunggu nasib mereka ditentukan oleh perintah langsung dari pemimpin Bolshevik, Vladimir Lenin. Saat itu, pasukan putih, yaitu tentara anti-komunis, semakin mendekati Kronborg, kepemimpinan Bolshevik mulai panik. Mereka takut jika keluarga Tsar berhasil diselamatkan. Mereka akan menjadi simbol perlawanan yang dapat mengancam revolusi. Keputusan pun dibuat, keluarga Romanov harus dieliminasi secara total dan rahasia. Tepat pada dini hari tanggal 17 Juli tahun 1118, Komandan Eksekusi Yakov Yurovsky membangunkan keluarga Romanov. Ia memerintahkan mereka untuk berkumpul di ruang bawah tanah. Alasan yang diberikan adalah demi keamanan, mereka akan difoto sebelum dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Nicholas, Alexandra, dan kelima anak mereka, bersama 4 pelayan setia yang memilih untuk tetap mendampingi mereka, digiring ke ruangan batu yang sempit itu. Di sana, Tsar Nicholas sempat bertanya, apa maksudnya semua ini? Namun sebelum ia mendapat jawaban, Yurovsky membacakan surat putusan singkat, menyatakan bahwa rakyat telah memutuskan untuk menghukum mati mereka. Tak lama setelah itu, regu tembak langsung melepaskan tembakan. Eksekusi yang seharusnya berlangsung cepat dan efisien justru berubah menjadi kekacauan yang brutal. Beberapa tembakan awal ternyata gagal membunuh para putri Tsar. Para gadis itu rupanya telah menjahit perhiasan emas, intan, dan berlian senilai ribuan rubel di balik korset dan pakaian dalam mereka untuk menyembunyikannya dari para penjaga. Tumpukan permata yang dijahit ini secara tidak sengaja berfungsi seperti rompi anti peluru primitif yang memantulkan peluru. Dalam kegelapan dan kepanikan, para tentara harus menggunakan bayonet dan menembak dari jarak sangat dekat untuk menyelesaikan tugas mereka. Seluruh ruangan dipenuhi asap mesiu dan bau darah, meninggalkan pemandangan pembantaian yang sangat mengerikan. Setelah eksekusi selesai, Yurovsky dan anak buahnya bekerja keras untuk menghilangkan semua jejak. Jenazah-jenazah itu dibawa ke hutan, disiram dengan asam sulfat, dibakar, lalu dikubur di beberapa kuburan tersembunyi yang berbeda. Tujuannya jelas, agar tidak ada jejak fisik yang tersisa yang bisa dijadikan tempat ziarah atau simbol perlawanan di kemudian hari. Meskipun upaya penyamaran ini sangat teliti, misteri tetap membayangi nasib keluarga Romanov. Selama puluhan tahun, muncul rumor yang tidak terbukti bahwa Putri Anastasia,
yang termuda, berhasil melarikan diri dari pembantaian itu. Desas-desus ini semakin kuat karena laporan awal yang tidak jelas dan penemuan kerangka yang tidak lengkap pada tahun 1979 dan kemudian ke 1991 mito Tonton J. Anastasia yang selamat menjadi salah satu legenda paling abadi di abad ke-20. Namun, pada tahun 2007, sisa-sisa kerangka yang hilang akhirnya ditemukan. Setelah dilakukan tes DNA menyeluruh pada tahun 2008 oleh para ilmuwan Rusia dan internasional, terbukti tanpa keraguan bahwa seluruh anggota keluarga, termasuk putra mahkota Alexei dan si bungsu Anastasia, tewas pada malam yang sama di rumah Ipatiev. Mitos itu pun berakhir. Pada tahun 2000, Gereja Ortodoks Rusia mengkanonisasi Tsar Nicholas II dan keluarganya, mengakui mereka sebagai martir atas kerendahan hati dan ketabahan mereka selama masa penahanan. Dinasti Romanov mungkin telah berakhir dengan sebuah tragedi yang mengerikan. Tetapi kisah mereka terus bergema hingga hari ini. Menjadi pengingat abadi akan kekejaman sebuah revolusi dan bagaimana takdir satu keluarga dapat mengubah peta sejarah dunia untuk selamanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa!